Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kembali kepada renungan harian yang pada hari ini kita akan mendengarkan suatu hal yang luar biasa daripada Tuhan. Sebelum memulai segala sesuatunya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat berkat kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Bukakan hati pikiran kami supaya hati kami penuh dengan kasih setia Tuhan dan kami boleh bertumbuh dan berbuah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pada hari ini saya ingin membagikan sesuatu hal yang kemarin ini Bapak Gembala kita bawakan pada acara Paskah ya. Judulnya Kebangkitan Kristus Memberi Pengharapan. Kemarin sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Bapak Gembala dan pasti kita semua mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Ayatnya saya ambil di dalam 1 Petrus yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Begini firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa kita dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kalau kita membaca ayat ini, maka ada suatu statement yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk sama-sama kita ingat ya, yaitu tidak ada suatu oknum di dunia ini yang bisa menjanjikan pengharapan selain Yesus Kristus. Sekali lagi ya, tidak ada suatu oknum di dunia ini yang bisa menjanjikan pengharapan selain Yesus Kristus. Yang menjadi pertanyaannya adalah pada pagi hari ini, mengapa kebangkitan Kristus itu memberi pengharapan? Mengapa kebangkitan Kristus itu memberi suatu pencerahan lah ya gitu ya, atau enggak suatu harapan? Kenapa? Yang pertama kita lihat di dalam 1 Petrus yang pertama ayat yang ketiga, ayatnya yang A ya. Dibilang begini, 3A. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Karena yang pertama, karena rahmat-Nya yang besar. Kebangkitan Kristus itu memberi suatu pengharapan. Mengapa membawa suatu pengharapan? Karena rahmat-Nya Tuhan. Karena kita menerima rahmat-Nya yang besar. Rahmat-Nya itu apa sih, Tin? Apa sih rahmat yang kita terima? Yang pertama, rahmat yang pertama itu kematiannya yang menebus dosa-dosa kita. Kalau Yesus tidak pernah lahir ke dunia, apalagi sampai dia mati di kayu salib menebus dosa kita, maka kita semua tidak akan pernah layak masuk ke dalam kerajaan surga. Karena tidak ada satu penebusan apapun yang bisa mendamaikan kita selain daripada Yesus. Yang pertama, karena rahmat-Nya yang luar biasa, itu kematiannya di dalam menebus dosa-dosa kita. Lalu yang kedua, rahmat-Nya apa yang kedua? Yaitu kebangkitannya yang memberi kita hidup yang penuh dengan pengharapan. Kalau Yesus hanya mati saja dan kelar. Tetapi yang Yesus lakukan yang kedua adalah Dia bangkit. Ini kan memberi satu pengharapan bahwa setelah kematian ada sesuatu yang luar biasa menantikan kita bersama-sama dengan Dia di surga nanti. Dia pernah ke dalam dunia orang mati, Dia pernah, dan Dia bangkit kembali. Dia mengambil kunci kehidupan itu yang pernah dahulu Bapak Gembala pernah bawakan firman-Nya. Kunci kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita belajar bahwa ada dua rahmat yang besar yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama, kematian yang menebus dosa kita, dan yang kedua, kebangkitan yang memberi kita hidup yang penuh pengharapan. Lalu poin nomor 2, pengharapan akan apa? Nah, udah mati,
ya kan? Udah menebus dosa kita lahir kembali, ya kan? Karena kebangkitannya. Lalu pengharapannya akan apa? Pengharapan akan hidup saat ini dan harapan hidup yang akan datang. Itu yang Tuhan berikan kepada kita. Kebangkitan Yesus memberikan pengharapan yang luar biasa. Yang pertama, karena kita menerima bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak cemar dan tidak dapat layu. Kita memberi pengharapan hidup saat ini dan yang akan datang. Saat ini yang kita dapatkan adalah menerima bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak cemar dan tidak dapat layu. Janji Allah itu yang tidak pernah lekang oleh waktu. Janji Tuhan itu yang kita pegang hidup saat ini. Pengharapan akan apa lagi untuk yang akan datang? Pengharapan akan mendapat hidup yang kekal bersama Kristus di surga. Dia sudah menjanjikan itu. Karena itu dia pergi kepada Bapa untuk menyiapkan tempat buat kita. Jadi buat hidup saat ini kita nggak takut. Buat hidup yang akan datang apalagi. Inilah kebangkitan Kristus membawa suatu pengharapan. Nah, janji-janji Allah ini yang membuat hidup kita penuh dengan pengharapan. Saat ini akan datang. Jangan takut. Nah, sekarang ke nomor 3. Bagaimana caranya mendapatkan bagian ini? Kan gitu kan? Yesus sudah mati buat kita, menebus kita, membawa satu pengharapan yang baru. Saat ini akan datang. Nah, pertanyaan selanjutnya yang terakhir adalah bagaimana caranya mendapatkan bagian ini? Yang ketiga yaitu ya tadi itu firman Tuhan di ayat yang kelima, dia bilang, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Jadi yang pertama, jadi yang ketiga adalah janji-janji Allah ini dapat kita ambil, kita penuhi atau kita terima dengan apa? Dengan iman. Iman yang bagaimana? Iman yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Tanpa kekuatan Allah kita nggak bakal mampu menjalani hidup saat ini. Lalu apa lagi? Dengan iman yang bagaimana? Dengan iman yang setia menantikan keselamatan pada akhir zaman. Siapa yang nggak takut akan akhir zaman? Semua takut. Semua mau masuk surga. Tapi iman yang bagaimana yang bisa kita miliki? Iman yang menantikan Yesus, menantikan keselamatan terus, dan percaya bahwa kebangkitan Kristus itu membawa suatu kebangkitan. Buat kapan? Saat ini dan akan datang. Jadi mari sama-sama kita menghadapi kehidupan ini dengan tanpa rasa takut dan gentar. Karena Yesus sudah memenuhi semua itu. Dan Yesus dengan semangat yang luar biasa, dengan hidup yang luar biasa, Yesus membawa kita kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami yakin bahwa kebangkitan-Mu itu membawa pengharapan. Pengharapan yang luar biasa buat kami. Baik buat saat ini maupun buat yang akan datang. Di mana kami yakin dengan iman kami yang terpelihara dengan baik bersama dengan Yesus. Yang kami jaga dengan baik. Kami akan bersama-sama dengan Engkau nanti di surga nanti. Terima kasih Bapak. Mampukan kami dan kuatkan kami selalu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Kebangkitan Yesus selalu membawa pengharapan buat saat ini maupun buat yang akan datang. Amin. Tuhan Yesus memberkati.